Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dewi Kusuma Wardani, Salma Ratu Iklima, Siti Nurjana, Anissa Ramadanti, Siti Nurrahmawati Syafaria, Adinda Yayu Siti Maulidina, Lisania Nuarti Solihatu Sajida, dan Hamurdani akan membahas tentang orientasi dan penempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar orientasi dan penempatan. Di sini ada pengertian orientasi menurut Merli Lewis 1980. Menurut beliau, orientasi itu adalah penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru. Orientasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai atau karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan juga atasan baru. Nah, lalu di sini ada pengertian penempatan. Penempatan adalah penugasan kepada seorang tenaga kerja pada suatu jabatan baru ataupun jabatan yang berbeda dari sebelumnya. Penempatan itu dilaksanakan terhadap tenaga kerja yang diperoleh dari rekrutmen internal maupun rekrutmen eksternal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis orientasi dan penempatan. Yang pertama ada jenis-jenis orientasi. Ada induksi, yaitu merupakan tahap awal pada karyawan baru untuk mempelajari apa yang akan dilakukan. Yang kedua ada sosialisasi, merupakan proses yang jangkanya lebih panjang yang dimana karyawan baru mempelajari norma-norma sistem nilai dan pola perilaku yang diisyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Kemudian ada jenis-jenis penempatan. Yang pertama ada promosi, yaitu karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Yang kedua ada transfer, yaitu karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Yang ketiga ada demosi, yaitu karyawan dipindahkan ke posisi yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya. Tujuan orientasi: 1. Memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. 2. Menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru. 3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. 4. Menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. 5. Menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan sedemikian rupa sehingga pegawai baru dapat menghindarkan rintangan atau tindakan hukuman yang akan terjadi karena pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. 6. Memberikan pengertian kepada pegawai baru bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. Tujuan menurut B. Siswanto Sastro Hadiwaryo yang dikutip oleh Suswanto, maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1. Kemampuan, 2. Kecakapan, 3. Keahlian. Manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Werther dan Davis 1996 adalah sebagai berikut. A. Mengurangi kecemasan karyawan. B. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan baik. C. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. D. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. E. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. F. Karyawan baru menjadi lebih baik. G. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Format dan kegunaan dasar orientasi. Menurut Mondi 2008, format orientasi ini bersifat unik dalam setiap perusahaan. Format orientasi dan kegunaan dasar orientasi ini diuraikan menjadi beberapa kegunaan. Yang pertama ada situasi kerja, yaitu
di mana karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan atau dikeseimbangkan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, kebijakan dan aturan perusahaan, yang dimana para karyawannya itu harus memahami kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang terkait dengan jabatannya masing-masing. Dan yang terakhir ada kompensasi, yaitu dimana para karyawan memiliki minat yang khusus yang hanya dimiliki karyawan seorang saja dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Secara umum, format dan kegunaan dasar orientasi yaitu ada budaya perusahaan, yaitu yang mencerminkan paduan perilaku bagi para karyawan yang meliputi segala sesuatu, mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. Berikutnya ada keanggotaan tim, yaitu kemampuan dan kemauan seorang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Para karyawan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. Yang terakhir ada sosialisasi. Untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Topik-topik orientasi. Yang pertama ada isu-isu organisasi sosial, yaitu ada sejarah, organisasi, nama dan jabatan para eksekutif utama, jabatan dan departemen karyawan, dana fasilitas fisik, masa percobaan, produk atau jasa yang dihasilkan, tinjauan proses produksi, kebijakan dan peraturan perusahaan, peraturan kedisiplinan, buku saku karyawan, dan prosedur dan penegakan keselamatan. Yang kedua ada pengenalan, yaitu dengan atasan, dengan rekan-rekan kerja, dengan pelatih, dan dengan penasihat karyawan. Yang ketiga yaitu ada jabatan. Yang pertama ada lokasi, kedua tugas-tugas, 3 persyaratan keselamatan, 4 tinjauan jabatan, 5 tujuan, dan yang terakhir yaitu hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya. Yang keempat ada hak-hak karyawan. Yang pertama ada skala bayaran dan waktu bayaran. Maksudnya bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Yang kedua ada hak cuti dan libur. Selain peraturan dalam waktu kerja, peraturan tentang hak karyawan juga dalam mengambil cuti juga sudah tertulis pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pada pasal 79 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada pekerja atau buruh. Untuk jumlah cuti yang diberikan oleh perusahaan sekurangnya 12 hari kerja setelah karyawan dan yang bersangkutan bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga ada waktu istirahat. Karyawan berhak mendapatkan waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus-menerus. Selanjutnya, di dalam huruf dijelaskan bahwa karyawan berhak mendapatkan istirahat 1 hari selama seminggu untuk 6 hari kerja atau 2 hari untuk 5 hari bekerja. Yang keempat, ada tunjangan pelatihan dan pendidikan. Tunjangan pelatihan ini diberikan kepada karyawan yang sudah melakukan pelatihan kerja. Sedangkan tujuan pendidikan yaitu dana yang berfungsi untuk dikhususkan untuk karyawannya sendiri. Ada juga tunjangan pendidikan yang diberikan khusus untuk anak-anaknya. Yang kelima adalah konseling. Konseling ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka antara konselor atau konseli untuk membantu konseli mengatasi permasalahan yang dialami dalam pekerjaannya. Yang keempat ada tunjangan asuransi. Hak karyawan selain gaji dan tunjangannya juga berupa asuransi. Asuransi memberikan manfaat bagi karyawan untuk lebih fokus bekerja. Terbebas dari kecemasan seperti kesehatan karena sudah ditanggung. Besaran asuransi yang diterima berbeda-beda setiap perusahaannya, tergantung dengan macam dan faktor lain yang mempengaruhinya. Yang kelima, ada program pensiun.
Program pensiun ini adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun atau disebut juga manfaat pensiun. Yang keenam ada layanan-layanan organisasi bagi karyawan. Dan yang terakhir ada program rehabilitasi. Kaitan penempatan dengan orientasi. Kaitannya penempatan dengan orientasi yaitu meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan sejak lama, dalam arti bukan karyawan yang baru, namun mereka akan tetap menjalankan yang namanya orientasi terkait dengan jabatannya yang baru tersebut. Memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan, seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun mereka harus menjalankan kembali orientasi berdasarkan jabatannya masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.